Masa sidang kedua tahun 2023, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Bengkulu Tantowi Dali, Kamis sore melaksanakan reses di daerah pemilihannya, tepatnya di Desa Sidourip, Kecamatan Arga Makmur, Bengkulu Utara. Seperti kegiatan reses pada umumnya, Tantowi mendengar langsung aspirasi dan usulan konstituennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi wa amma ba'du. Pertama-tama, paling utama kita selalu bersyukur Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada hari ini, sore hari ini tentunya kita masih diberikan limpahan nikmat di antara nikmat umur, kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat bersyukur di awal Desa Sidourip dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Selawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa selawat kita akan diakui sebagai umat Nabi Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Tantowi Dali SOSMM, alhamdulillah selamat datang Pak kembali di Desa Sidourip setelah terseruan Pak. Ini sudah kalinya hadir bersama Ibu dan tentunya yang setia ini Mas Leo yang saya hormati Ibu Ketua BD, Ibu anggota yang hadir, yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Imam Bilal Karim di Desa Sidourip serta hadir, yang saya hormati Ketua Adat dan seluruh jajarannya, yang saya hormati tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda yang alhamdulillah pada sore hari ini telah hadir di Aula Desa Sidourip. Yang pertama, kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Tantowi Dali yang menyempatkan hadir, menyempatkan reses pada sore hari ini di Desa Sidourip. Kalau nggak salah 3 kali 2 kali Pak selamanya, saya lupa, tapi yang saya ingat pernah juga di Desa Sidourip beliau reses. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, tentunya dipanjangkan umurnya dan dimudahkan segala urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami mohon maaf, mungkin memfasilitasi ini memang aula kami kurang memadai untuk pertemuan yang peserta yang cukup banyak Pak. Itu misalnya kegiatan tadi menyambut kereta di luar. Mohon maaf tentunya banyak kekurangan yang kami persiapan kita di Sidourip, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Kebetulan sebenarnya kami mengundang kepala desa di sebutan Desa Sidourip. Mungkin kalau di luar yang saya hormati rekan-rekan kepala desa, Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah reses dari Bapak Tantowi Dali selaku anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Tentunya banyak harapan kita sebagai masyarakat Desa Sidourip dengan adanya beliau duduk di Dewan Provinsi, tentunya dengan harapan kita bisa program-program yang ada di provinsi bisa digulirkan atau dituturkan ke Desa Sidourip. Termasuk ini Pak Tantowi, Desa Sidourip sekarang sudah bentuk peternakan Pak, peternakan sapi desa. Sapi desa sementara kami masih sedikit Pak, hanya 2 ekor sapi yang alhamdulillah bisnisnya atau kotorannya diolah menjadi
pupuk organik, dan ini per hari ini setiap berapa yang ada kami produksi itu selalu tidak begitu besar-besaran, Pak. Jadi permintaan ini luar biasa sehingga kami ini kewalahan untuk menyediakan atau menyiapkan permintaan dari pasar-pasar yang ada di seputaran desa Sidolik termasuk Kecamatan Kota. Dan berikutnya Sidolik itu barangkali tidak asing lagi bahwasanya kami ini mayoritas adalah petani. Selain petani padi, kami masyarakat Sidolik sekarang mulai mendorong untuk tanaman jagung ataupun hortikultura ini, karena kami biasanya kalau ada pemberian rehab dari irigasi Temunggung itu biasanya hanya tumbuh rumput, Pak. Tetapi insya Allah kalau jadi di tahun pemberian, kami akan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan menanam jagung. Yang berikutnya tentunya banyak harapan kami masyarakat dengan adanya Bapak di provinsi, tentunya banyak peluang yang memang bisa digulirkan atau dibutuhkan dari desa Sidolik. Mungkin Pak Tauyali nanti banyak dari masyarakat ada permintaan gitu, Pak, ya. Harapan kami ke depannya dan mudah-mudahan Pak Tauyali di periode berikutnya bisa terpilih lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, nanti kalau sudah terpilih, Pak, tolong perhatikan kami kembali. Mudah-mudahan dari acara-acara seperti acara adat yang keselamatan desa ini Pak Tantowi ini luar biasa, supportnya luar biasa. Ini adalah salah satu kekayaan budaya yang ada di Sidolik. Ini adalah salah satu keselamatan desa atau Sidoarjo. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lain, kesenian lain dari Kuda Desa, dari sejak tentunya masih banyak. Mungkin itu sudah bagus sekalian, ingat waktu nanti kalau saya banyak menyampaikan Bapak Ibu untuk waktunya kurang. Itu saja, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, yang kami hormati Ketua BPD dan seluruh anggotanya, yang kami hormati Bapak-Bapak Kepala Desa Desa Tetangga yang hadir, ular beserta seluruh perangkatnya, Ketua BPD Desa Tetangga beserta seluruh perangkatnya, yang kami hormati Keluarga dan Pemerintah Desa Sidolik, yang kami hormati Bung Burji, Bapak Imam Khatib Bilal Sabarin, yang kami hormati para tokoh masyarakat, para suku Desa Sidolik yang kami hormati, yang kami hormati Ibu satu kata atau Ibu yang bergabung di organisasi perempuan di Desa Sidolik. Jadi kami berdoa adik-adik dan teruna bisa hormati, kita terus hadir dengan kita adalah Ananda Aryo. Ini hari ini saya paling bahagia selama hidup, didampingi oleh istri yang cantik dan kita dan ibu ya, dan didampingi Ananda Aryo Tadiko yang nah, beliau ini karena apa? Melihat itu ada aspirasi kita di mungkin kurang begitu sampai, maka beliau ini
ini siap mempunyai rumah Pak Kades, dan juga siap seperti bapaknya. Nah, bapaknya berbau dengan masyarakat, baik secara adat, secara seperti lain, dan juga bukan menggantikan atau menambah satu untuk berpartisipasi di itu. Juga bapak-bapak ibu-ibu sekalian, saya juga bawa media biar mbak-mbak, ibu-ibu yang cantik ini tayang di TV, masuk TV. Pak Kades yang datang ini untuk BPD, dia masuk TV. Ini saya bawa satu RP, yang ke-10, yang kedua Bintang TV, yang ketiga paguginews.com, tiga tadinya BNTV tapi nyasar. Ya, nggak sampai di sini. Mungkin besok ada di apa? Nah, besok kita umumkan. Kita MC yang cantik juga ni udah masih jomblo. Saya banyak bawa yang jomblo soalnya. Tapi berapa Kades yang mungkin. Serta dari koordinator sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu dari Provinsi 3 Dina berseluruhkan, dan juga rombongan saya yang lain banyak. Ini mohon maaf karena saya ini hari ini agak sedikit biasanya karena kemarin sampai dengan tadi malam itu hujan, Pak. Kami reses di Hijau, masuk ke dalam lagi ke MSS, Markas Seksi Sarbat. Itu pulang malam hujan juga. Maka dari itu mohon maaf kalau suara saya ini sedikit berubah dari suara kemarin. Juga saya sebenarnya tidak mau membuat mbak-mbak, ibu-ibu, PD Pak Kades capek karena kita baru kita suara kemarin. Tapi kemarin saya bisikan Pak Kades, kalau kita habis ini refreshing reses gimana di desa dulu. Ya kami tunggu gitu ya. Kita makanya seluruh koordinasi Pak Kades, alhamdulillah Pak Kades siap bersama-sama kita. Terus yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, merupakan rahmat taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di balai desa ini dalam rangka bersilaturahim, sama-sama makan kue yang ada, sama-sama ngobrol boleh, sama-sama menyampaikan aspirasi yang boleh bersama-sama. Salam salam dan dasar kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, terus untuk para kadun, para RT yang hadir dalam kesempatan ini, mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk kesempatan pertama, dan intinya saya menyampaikan reses itu adalah waktunya anggota DPRD Provinsi Bengkulu kembali ke dalam pemilihan. Apa yang dibicarakan reses yaitu termasuk aspirasi dalam rangka persiapan penentuan anggaran 2024. Tapi dalam rangka ini penyusunannya di 2023. Nah, karena itu saya reses Kabupaten Kediri Utara. Kemarin di Hijau, hari ini bersama kota, besok Kabupaten Bodaya dan seluruhnya. Karena adalah tersebut, makanya saya ucapkan terima kasih bapak, ibu-ibu yang ada di luar atas kehadirannya mendengarkan ataupun menyampaikan aspirasinya dalam rangka tersebut. Untuk selanjutnya, dalam pergaulan kita selama ini, mungkin ada yang terlupakan, mungkin ada yang masih ingat pada saya. Nah ini kan bagaimanapun hidup ini tetangga. Jadi kalau tetangga itu kita izin tetangga dulu kalau bagaimana aja ya. Kalau karena itu saya pada hari ini kita berjanji dengan Kepala Desa siap untuk melakukan. Nah, untuk pertingkat waktu saya rasa itu dulu yang dapat saya sampaikan. Ya nanti kita berdialog saja, menyampaikan aspirasinya ataupun apa saja boleh. Dan terutama tadi yang dapat ada dapat bersemangat hati
karena kita mau ikut anggaran 2024 ya, mungkin diusulkan proposal saja. Jadi saya mau sebelum tujuannya tetap dibangun kalau kita kesempatan 2020 ya kita ada ya apa yang berkorban tadi kalau perusahaan yang tidak banyak persediaan uang yang bahwa ini kan permintaan tidak ada apa produksi banyak inflasi. Alhamdulillah kalau permintaan tidak banyak berarti benar yang kita ada. Dan mudah-mudahan saya dapat mengerjakan. Terus yang kedua, yang masalah irigasi. Irigasi ini tahun ini berpikir kemarin saya minta untuk apa air irigasi umum untuk direvitalisasi di sini. Saya cek sama dulu kemarin untuk mengecek bahwa kenapa airnya sampai itu kecil. Nah, ternyata pembangkang dulu sekitar itu sudah luar biasa. Nah, saya salah di dalam 2023 ini kemarin dilakukan musim tanam satu kali lagi baru ada apa baru kita itu memang kita ada yang sesuai. Dan bahwa yang kemarin terrealisasi di 2023. Nah, berkenaan dengan apa kemarin kita laksanakan bulan Februari dalam hal keluar kemarin mungkin banyak hal yang kita sampaikan kalau ada yang belum berkenan kita tapi kepedulian ini yang harus ditularkan kepada kawan-kawan yang lain menurut saya adalah istiadat kita di kota ini yang satu-satunya kalau saja itu bisa dulu. Nah, makanya ini harus berkelanjutan terus. Kalau terus kan harus ada antara generasi, siapa generasi. Kemarin berusaha ada 3 generasi kita yang akan bersama-sama di sekarang yang 3 kemarin nanti 1 Ustaz Nanda Aryo Sanko itu siap menjadi warga itu menjadi bapak, menjadi anak angkatnya kita juga. Kalau anak angkat nanti ya mohon bantuan dan doa rezeki. Dan saya dulu yang sudah saya sampaikan, nanti lebih baik kita beraspirasi, berdialog, menyampaikan informasi kita. Bila kurang saya mohon maaf, bila itu walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain pembangunan, masyarakat desa yang mayoritas berprofesi sebagai petani meminta adanya upaya kontinu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani dengan upaya menekan biaya produksi, meningkatkan sarana dan prasarana, dan upaya meningkatkan harga jual hasil. Kepala Desa, BPD, beserta anggotanya, Bapak dan Saudara sekalian yang saya hormati,
Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Dalam kesempatan ini saya mengusulkan kepada anggota Dewan Provinsi, tolong disampaikan kepada Bapak Gubernur, Pak. Karena saya sudah pernah mengusulkan yang saya sampaikan ini melalui reses Bapak Andaru. Nah, jadi namun sampai dengan saat ini belum ada realisasinya. Nah, ini yang berkenaan dengan masalah jalan yang berlubang, Pak. Nah, jadi saya mengusulkan supaya bisa membentuk Satgas Jalan Berlubang. Mungkin boleh lihat Bapak Tantawi, ini antara Tanjuraman dengan Tebing Kaning itu jalannya ada satu titik yang sudah hancur dan semakin lama semakin melebar, aspalnya akan habis, Pak. Yang kedua, di turunan ini menuju ke Kemumu, kemudian pas di sebelum cekungan di daerah Bengkok, Pak. Nah, itu kalau memang itu jalan provinsi, tolong kepada Bapak Tantawi saya mengusulkan supaya disampaikan kepada Bapak Gubernur membentuk tim ataupun Satgas Jalan Berlubang, Pak. Karena kalau untuk keseluruhan mengingat mungkin dana tidak ada, Pak, atau tidak cukup. Akan tetapi kalau memang khusus mungkin untuk titik-titik itu tidak membutuhkan dana yang terlalu besar dan terlalu banyak, Pak. Nah, jadi untuk menghindari ataupun meminimalisir daripada kecelakaan, Pak. Karena memang ya uang itu akan mengundang. Jadi itu, Pak, yang saya sampaikan supaya betul-betul nanti bisa direalisasikan dan tidak ada lagi jalan di Kabupaten Kubu Utara yang provinsi berlubang, Pak. Dan kalau berlubang juga bisa cepat untuk ditanggulangi ataupun diatasi, Pak. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi sebelum bicara saya kenalkan diri dulu, Pak. Nama saya Edi Suryadi, tempat tinggal di Kadunipa, Desa Siduhuri. Jadi saya mungkin pertama yang terhormat ke Bapak Tantawi, anggota Dewan dari provinsi, yang terhormat Bapak Kades Kepala Desa Siduhuri, yang terhormat sama jajaran. Jadi kami ini memberanikan diri, Pak, karena kami ini mungkin di pihak lain tidak menyangkut pembangunan, tapi niat dari hati saya mengikut ngebangunkan. Jadi gini, Pak, saya selama dari di Desa Siduhuri ini dari tahun 88, Pak. Jadi saya didorong ke anak-anak kegiatan seni bela diri Pencaksilat, Pak. Mulainya saya dari tahun 91 sampai saat ini. Kami terharu dan bersyukur Pak Tantawi pernah reses yang tahun yang sudah, atau pokoknya yang sudah sekali, kedua kali ini yang saya tahu. Cuman dulu saya belum berani bicara, Pak. Baru sekarang karena berani bicara, saya merasakan usia saya sudah lanjut. Jadi maksud saya memohonkan untuk anak-anak didik saya yang di mana berada, tidak di Siduhuri, Pak, sampai di Ketaun, Minang Raya, Padang Jaya, sampai Unit 10 anak buah saya, Pak. Nah, ini yang kami disampaikan ke Bapak. Cuman kami ini ada kebutuhan, Pak. Seperti Ibu PKK tadi butuh alat, atau Ibu tadi butuh alat
untuk suruhan, alat masak. Saya juga sama Pak, butuh alat. Karena pencaksilat ini Pak, bela diri ini ada nyuruh, ada terbuka. Sekali-kali hiburan. Kami tidak punya musiknya Pak. Jadi kami mau nodong ini langsung ke Bapak. Mau minta musik itu Pak, kendang satu, anaknya satu, gong satu, trompet satu. Itu alat musiknya Pak. Itulah kami mungkin lancang Pak, atau Pak Kades atau Bapak Tantawi sebagai anggota dewan dari provinsi, kami langsung daripada bicara di belakang. Nah itulah peminta kami. Karena kami anak-anaknya banyak Pak. Jadi tidak ada untuk hiburannya, cuman bela dirinya aja yang ada. Untuk musiknya tidak ada Pak. Itulah mau nodong langsung ini, mau minta itu aja. Jadi sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Tantowi bersekaligus selaku anggota DPRD Provinsi Bengkulu dan sebagai wakil dari rakyat. Yang saya hormati Mas Rio dan Ibu Ketua BPD. Nama saya Musia Mbak. Saya mewakili dari panitia Selamatan Desa. Jadi selama ini Pak, kami mengurusi Selamatan Desa masalah alat-alat dapur ya. Selama ini kami meminjam Pak. Jadi lebih jelasnya kami mohon kepada Bapak, kami meminta khusus untuk peralatan desa selengkapnya. Jadi supaya kami nggak minjam-minjam lagi, punya khusus untuk keselamatan desa Pak. Ya. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Pokoknya peralatan masak itu lengkap Pak, beserta pecah belahnya, seperti piring, bagong, selembar nasi, sendok. Bahkan kompornya itu sudah rusak Pak, yang kompornya dari Bapak Waluyo dulu. Kami dulu diberi oleh Bapak Waluyo. Ini cuma itu Pak, permohonan kami dari panitia suruhan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengusulkan alat pengukur tanah Pak, atau PH tanah. Kami di sini ada 7 kelompok tani Pak. Jadi kami nggak tahu keadaan tanah kami, tanah lahan pertanian kami Pak. Jadi kalau kami lebihkan N-nya, nitrogennya, kadang-kadang cuma daunnya Pak yang subur, tapi buahnya itu hampa. Kami kalau kasih fosfatnya, kadang-kadang cuma kayak nggak mau tumbuh itu Pak. Jadi kami nggak tahu keadaan lahan pertanian kami. Jadi kami mengusulkan alat pH tanah Pak, alat pengukur tanah. Jadi kalau ada alat itu mungkin kami bisa tahu gimana keadaan tanah kami Pak, lahan pertanian kami itu. Mungkin itu aja usulan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tantowi, DPR Provinsi Bengkulu, yang terhormat Bapak Kades Sitorip, Ketua BPD dan rekannya, para undangan yang kami hormati. Kami nggak banyak usulan, cuma ada 2 Pak ya. Yang pertama masalah kesehatan, pelayanan kesehatan terutama di rumah sakit umum itu sangat kurang baik kalau dirasakan. Karena apa ya, kami sering mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat baik di Durip dan khususnya di Arga Mamur
pelayanan kesehatan di rumah sakit umum itu sangat kurang. Apakah di sana belum ada sidak dari kabupaten maupun DPR provinsi? Nah, kami mengharapkan dari provinsi ya sekali-kali mengadakan sidak mengenai pelayanan kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, di desa kita ini nggak ada transportasi kesehatan ambulan desa gitu Pak ya. Ya, nggak ada. Karena kalau ada kejadian malam-malam atau sakit orang malam-malam tuh susah kita mencari mobil. Memang banyak mobil Pak di sini Pak ya. Cuman kalau kita mengumumkan orang malam-malam tuh mungkin ada sifat segan, sungkan gimana gitu. Itu aja Pak dari permintaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantowi Dali juga mengatakan sebagai wakil rakyat, hal tersebut akan menjadi atensi tersendiri. Dirinya pun akan menyampaikan hal tersebut ke paripurna penyampaian hasil reses. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Tantowi, kemudian beserta Ibu, dan juga yang terhormat Kepala Desa serta Mas Rio yang calon anggota DPRD Bengkulu Utara. Yang akan saya minta ini Pak, yang pertama, kalau tadi kita dengarkan semuanya kayaknya berbentuk fisik ya Pak ya, pembangunan fisik. Kalau saya minta Pak, mudah-mudahan terkabulkan. Kan di desa Sidor itu ada 2 TPQ ya Pak. Iya. Jadi saya mengharapkan itu setiap bulannya tuh Pak dirutinkan, misalnya didatangi ustadz atau ustazah untuk membangun akhlak generasi penerus kita seperti itu. Karena sebagaimana kita ketahui, akhlak anak-anak zaman sekarang itu sebagian besarnya tuh udah kayaknya gimana gitu Pak. Salah satu contohnya, misalnya aja kalau hari libur di seputaran simpang puskesmas sampai ke arah rumah ketua dewan itu ya Pak ya, balai daerah, itu kan kebut-kebutan Pak. Nah, apa salahnya saran saya juga Pak ya itu diturunkan tim gitu kan untuk supaya menenteramkan seperti itu Pak. Nah, itu kan termasuk akhlak kan Pak. Nah, jadi saya mohon ke TPQ dirutinkan setiap bulannya gitu loh Pak. Terutama yang untuk Mas ini nanti apabila dapat kan, saya mohon itu dengan sangat Pak ini Mas Rio, tolong itu dikondisikan, maksud saya di setiap TPQ itu ya, terutama TPQ ini juga kan. Nah, itu saya memang rutin, maksud saya dengan tanggal yang sama itu tolong diturunkan ustadz atau ustazah yang memang bisa untuk merubah akhlak kita gitu ya Mas ya Pak. Kemudian yang tadi sebenarnya saya mau mengusulkan juga ambulan desa, kebenaran sudah diusulkan sama Mas Salaman. Kami sangat mengharapkan Pak Mas kalau ambulan desa. Iya, kalau ambulan desa memang kami sangat mengharapkan, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Kemudian yang ketiganya, mudah-mudahan Bapak mendapat perahu ini Pak, kemudian bisa mencalonkan untuk Bupati Bengkulu Utara. Mungkin saya kira banyak yang mengharapkan Bapak untuk bisa menjabat nomor 1 di Bengkulu Utara, karena mungkin apa terutama kami yang Sidoris bisa berkendak Pak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Mungkin ada beberapa yang saya akan minta Pak, terutama masalah stunting. Stunting apa stunting? Jadi desa Sidorik ini ada 2 posyandu Pak. Jadi yang masuk terdaftar stunting
itu ada 11 Pak. Jadi dari alasan itu kami memohon agar dari ibu hamil sampai anak-anak itu diperhatikan dari segi gizi. Misalkan kami langsung minta seperti susu sama telur dan makanan yang sehat, Pak. Itu untuk stunting. Terus untuk pertanian, saya mengusulkan irigasi dari kelompok karya mandiri. Itu irigasi kami, Pak, kondisinya sangat memprihatinkan gitu, Pak. Terus yang ketiga, BPJS khusus kader, Pak. Ya kan, dari desa sudah mengusahakan, tapi entah sudah dapat atau belum, tapi saya minta khusus kader. Itu aja, Pak. Terima kasih setelah kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Nurjana. Saya perwakilan dari kelompok Osmini dan Lansia Lestari Desa Sidowori. Yang pada kesempatan ini ingin menyampaikan aspirasi atau usulan-usulan yang berkaitan dengan kegiatan Osmini dan Lansia Lestari Hidup Sehat Desa Sidowori. Jadi pada kesempatan ini saya mewakili ibu-ibu dari Desa Sidowori ingin menyampaikan mengusulkan permintaan kepada Bapak Transpolidari, yaitu berupa alat cek kesehatan UPK, karena itu sangat penting untuk kegiatan di posyandu kami. Kemudian speaker untuk kegiatan senam kami. Kalau alat-alat tersebut memang sudah kami dapatkan dari desa, cuma karena kondisi masih kurang layak, karena waktunya juga sudah lama gitu, jadi kami minta yang baru lagi. Kemudian untuk kami, alhamdulillah, kelompok pembinaan lansia kami anggotanya semakin bertambah, semakin banyak. Jadi kami minta pada kesempatan ini untuk baju seragam. Baju seragam, tapi sekarang kurang lebih anggota kami sekitar 60 orang. Kemudian ini yang terakhir, untuk pelayanan kesehatan bagi kelompok posyandu lansia Desa Sidowori yang pada beberapa tahun yang lalu kami memang sudah ada sistem kontak kepada pihak Puskesmas. Cuma karena dari Puskesmas bisanya cuma memeriksa, sedangkan kami, anggota kami itu banyak yang memiliki riwayat penyakit jangka panjang. Jadi setiap bulannya kami perlu diperiksa, dan itulah kami minta alat-alat untuk mengecek kesehatan dan juga untuk kontrak kami supaya dari Puskesmas bisa memberikan gratis untuk anggota kami. Jadi itulah Pak usulan yang saya sampaikan.
warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Tantowi Dali, Esos MM, selaku DPRD Provinsi Bengkulu. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sidoarjo, beserta Bapak Ibu, hadirin semuanya. Perkenalkan Pak, nama saya Hartoyo. Di sini selaku perangkat desa di Desa Sidoarjo, yaitu sekretaris desa. Menanyakan terkait kegiatan pembangunan desa, Pak. Jadi kita di Desa Sidoarjo ini ada 4 dusun, yang mana luas wilayah kita kurang lebih 220 hektar, yang terbentang dari timur sampai barat. Itu banyak perkebunan. Jadi masalah perkebunan ini, Pak, kita ada wilayah perkebunan khususnya di Dusun 3, itu yang sudah dulu tahun 2019 kalau nggak salah, itu sudah dibuka badan jalan, Pak, dari desa di Dusun 3. Nah, kondisi sekarang itu di sana ada perkebunan karet dan sawit. Jadi kondisinya sekarang ini sering dilewati warga untuk mengeluarkan hasil bumi itu, namun kondisinya sering becek karena hujan. Nah, jadi kurang lebih jalan itu kalau di Dusun 3 itu kurang lebih 1 kilo. Dan ditambah lagi mungkin di Dusun 2 juga ada. Itu kondisi jalannya sangat becek ketika hujan. Jadi harapan kami, kalau kita membangun untuk pemerasan melalui dana desa itu kayaknya nggak mungkin lah. Jadi kami minta petunjuk kira-kira dari dinas mana yang bisa memberikan bantuan untuk pemerasan jalan itu, karena warga sangat membutuhkan. Nah, itu satu, Pak. Kemudian yang kedua, kita juga ada jalan yang sudah dibuka tahun 2019 juga, itu menghubungkan Dusun 1 dan Dusun 2 ke Dusun 4. Kemudian juga dari Dusun 2 ke arah Gunung Besar. Jadi ada jalan yang sifatnya penghubung antar desa, antar kecamatan. Dan jalan itu sering dilalui anak sekolah di SMP, Pak. Baik warga dari Gunung Besar mau sekolah ke SMP di Sidoarjo. Namun mereka saat ini kondisinya melintasi jembatan itu cuma lewat rakit, jembatan bambu. Nah, jadi kami sudah mencoba untuk mengajukan proposal ke dinas terkait, namun sampai saat ini belum ada titik terangnya. Sedangkan kondisi jembatan itu sangat dibutuhkan oleh warga, baik warga kami maupun warga tetangga. Nah, itu, Pak. Jadi kita ada 2 jembatan yang bisa dibantu, yaitu jembatan yang dari Desa Sidoarjo ke Gunung Besar, kemudian jembatan dari Dusun 2 ke Dusun 4. Ada 2 titik yang kami sebagai warga Sidoarjo mengharapkan bantuan itu. Mungkin itu, Pak. Jadi harapan kami ada petunjuk, dan kalau perlu tahun depan itu bisa dibangun, Pak, sehingga nanti warga itu mudah untuk mengakses antara desa ke desa, antara dusun ke dusun. Ya, mungkin itu aja, Pak, yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti yang lain juga mau bertanya, saya persilahkan untuk kita ada reses. Jadi mohon silakan jangan malu-malu untuk mengutarakan atau menyampaikan pendapat dan usulan. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami mohon supaya jalan yang sudah dimulai tadi dilanjutkan kembali, disambung, karena bisa Pak Tantowi lihat seperti sungai kering dari Sidoarjo sampai ke Sidogati. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Aryo, saya hormati. Saya langsung saja untuk Mas Rio. Terima kasih, Mas, atas penyampaian dan pertanyaannya. Jadi
untuk setelah terbitnya peraturan Kementerian PU, maka kewenangan jalan kabupaten dapat dilaksanakan oleh APBD provinsi sekarang sudah dikembalikan kepada kembali. Namun demikian jalan yang maksudnya jalan yang dekat gorong-gorong kan, Tukuska ini kan. Itu juga saya berapa kali mendatangi Bupati Bengkulu Utara. Sampai hari ini kepala PU-nya sudah diganti, belum juga terrealisasi. Dulu kan perpengan sendiri janji waktu suruhan, waktu kita suruhan sebelum COVID kata ya. Dia juga berjanji, tapi sampai hari ini juga belum terlaksana. Namun demikian saya akan selalu perjuangkan sampai kapanpun akan saya perjuangkan agar supaya jalan itu tembus dengan road baik. Kalau lapen saya bisa sendiri nggak mau, karena itu lalu ditanya pada. Kalau lapen 6 bulan parah lagi. Nah, saya kemarin minta road baik, mau dipelihara tanpa sulap, tidak usah suruh tanpa sulap. Karena yang mau ditampal yang mau disulap itu udah nggak ada, sudah sama. Benar kata PKW kering itu kan seperti sawah kering itu kan. Saya sudah waktu itu beberapa saya lewat itu susah pakai double gantar dulu. Saya nggak tahu. Zaman saya di kabupaten dulu itu pernah dilakukan 2 kali. Nah, setelah saya di provinsi ini perhatiannya kurang. Sampai dengan juga jalan yang di Sumber Agung aja sampai hari ini belum terrealisasi. Nah itu Mas Sugio ya, kita akan perjuangkan itu. Terus untuk Kang Totong, terima kasih informasinya. Ini aspirasi ini Satgas Jalan Beroban. Nah, tapi dulu di utara juga pernah bikin Satgas Jalan Beroban, sudah 1 kali nggak jalan lagi. Dan namun demikian ini akan saya sampaikan aspirasi ini kepada Pak Gubernur Provinsi Bengkulu. Mungkin dalam rapat pembahasan anggaran minggu depan ini juga akan menjadi satu perdebatan di sana agar supaya jalan-jalan yang berubah di Kabupaten Bengkulu Utara ini tidak sedikit, tidak sebatas ini memang diberikan gubernur, tapi ada di mana-mana. Makanya karena APBD kita terbatas, makanya sekarang pada ini sudah turun APBN yang ada di Jakarta itu dapat disalurkan ke Bengkulu. Untuk Pak Edi, terima kasih Pak. Saya ini 2 periode menjadi ketua IPI, Ikatan Pencaksilat Bengkulu Utara. Dan alhamdulillah sama saya 2 periode jadi PSC juara umum. Saya juara umum 2 kali di dalam Porda. Dan Bengkulu Utara sempat ngirim atlet silat itu ke PON. Nah Bapak tolong nanti bikinkan daftar muridnya itu silat itu di rumah itu ada 1, nggak tahu ikut perguruan Bapak apa. Maksud saya dibikinkan permintaan Bapak itu apa. Kalau acara seperti ini nggak mungkin saya bawa gong. Bapak maunya gong yang besar apa gong yang kecil? Yang besar, yang kecil kan? Gong sama dengan apa kalau layu itu kulintang. Yang gantung besar ya. Nanti kalau acara kita lain yang pikulnya sopo. Iya, ya kan? Nah, nanti kita bicara setelah selesai ya. Nah, kalau ini kan ya ini kelola macam memanggil. Nah, ya itu mungkin akan tetap untuk apa silat ini seni bela diri atau silat yang masuk gitu bukan? Ngeri saya. Yang saya dulu silat bela diri untuk kesenian, untuk seni itu yang dipertandingkan. Nah. Ya Pak Edi ya, nanti kita bicarakan. Tapi itu saya tidak mengiyakan dalam kesempatan ini. Saya mau tanya dulu anaknya itu apa gitu. Ya. Baik, yang lain dengan jawaban saya puas nggak sih? Pak ini ya, Ibu ya. Terima kasih kalau memuaskan.
jawab pertanyaan. Silakan. Yang pertama dari Mas Darno, alat ukur tanah. Jadi alat ukur tanah ini Mas, ini banyak macamnya. Ada teodolit, ada apa namanya? Dan ini kan nanti coba saya koordinasikan untuk alat ukur tanah menentukan mutu ya. Mutu tanah Pak ya? Apa? Oh yang ya mutu tanah atau keasaman tanah gitu. Coba nanti ini ahlinya sebenarnya Anak Aryo nih, yang ahli yang urusan tanah-tanah dengan beton-beton ini. Nanti saya mungkin nanti koordinasi aja nih. Kalau lagi mau ke Gunung Alam, boleh mampir ke rumah biar enak. Koordinasinya yang mana? Nanti salah beli, nggak bisa dikembalikan. Saya beli lagi nanti mau bazir. Kalau Pak Kades kalau mau bazir terus salah. Biar jelas karena ini teknis soalnya. Terus untuk Mas Aman, masalah pelayanan RSUD Harga Makmur, saya mendengar itu betul, tapi itu kan sudah kami berkali-kali menyarankan termasuk RSUD Provinsi Bengkulu juga. Nah kadang-kadang kan yang para perawat PNS dengan dokter-dokternya itu sudah sebaik-baiknya, tapi ada pihak-pihak yang kadang-kadang masalah pelayanan seperti itu. Namun demikian, ya kami juga nanti akan berkunjung ke Rumah Sakit Umum Harga Makmur. Kita akan lihat bagaimana pelayanannya. Nah, jadi pelayanan yang kurang bagus itu apa di SAL atau IGD? Itu Mas Laman di IGD apa di SAL? Apa di apa? Nah, apa di ruangan? Yang mana? Ruangan perawatan bukan IGD. Oh, ruang perawatan ya. Ya nanti kita sampaikan itu karena apa namanya itu kalau namanya rumah sakit umum ini kadang-kadang memang perlu apa public relation itu tutur kata pembicaraan gitu. Memang kalau pelayanan itu nggak bagus kita hampir sehat pulang sakit lagi, iya kan? Kita sakit tahu sakit kalau pelayanannya nggak bagus. Tapi sebaiknya kita sakit parah pelayanannya bagus, ramah. Seperti apa itu katanya bagus, bisa bikin kita sembuh. Belum disuntik udah sembuh. Ada ya. Ya nanti ini usulnya kami akan tindak sana nanti. Terutama di kelas 3-nya itu Pak. Ya? Terutama di rumah sakit umum itu di kelas 3-nya. Oh di kelas 3. Yang gratis itu loh Pak. Oh yang gratis itu ya. Ya kan kita nggak gratis juga, itu udah BPJS. Iya. Ya nanti kita lihat saja. Ambulan. Nah ambulan ini begini, dulu tukang beli ambulan umum, kita mau lihat kesediaan masyarakat, sumbangsi masyarakat. Misalnya kita di Sidori berapa kakak kan? 500. Nah itu nggak sampai 1 juta tuh ambulan itu udah jadi. Nah nanti kita musyawarahkan bersama, mungkin Pak Kades, saya siap diundang Pak, kalau memang masyarakatnya mau ambulan, nanti kita bersama-sama, jangan disediakan oleh saya sendiri. Ya nanti desa lain kok Sidori dikasih, kenapa kami kembali di iuran? Akhirnya hilang suara saya. Terus sementara Pak Kades, sementara ambulan gratis silakan ambil di rumah sama saya. Sementara apa dengan desa Sidori ada ambulan gratis tuh, minyak aja saya ngisi penuh terus. Tapi kalau jarak jauh misalnya Bengkulu itu isi sendiri minyaknya. Kalau sekitar kota Harga Makmur gratis, ambil aja di rumah, yang penting ada bertanggung jawabnya. Misalnya desa Sidori, Pak Kades telepon saya, Pak Tawi pinjam ambulan asal nggak dipakai yang lain ya. Pak Tawi pinjam ambulan yang bakal ngambilnya si A misalnya. Nah, boleh, ambil aja, ibu-ibu, bapak-bapak. Sementara kita ambulan. Usulan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga akan terus diupayakan untuk direalisasikan secara bertahap. Bukan hanya di pemerintah tingkat Provinsi Bengkulu, namun yang kewenangannya masuk ke lingkup pemerintah kabupaten juga akan disampaikan ke Pemkab Bengkulu Utara. Saya langsung menjawab untuk persingkat waktu. Mbak Nurjaya ya.
Pertama, perwakilan lansia. Saya Posrindu. Dan pelayanan terpadu untuk ibu-ibu lansia. Bapak-bapaknya? Yang melayani bapak-bapaknya siapa nih? Baik, yang permintaannya satu alat cek kesehatan. Terus yang ngeceknya siapa? Ada bidan? Kan nggak boleh alat dokter itu dipakai bebas. Alat senam, ya. Senam kan baju celana alatnya. Benar nggak ya? Umur biar kita pegang, ya. Udah itu 60 seragam lansia. 60 seragam pengurus apa seragam lansia? Lansianya mau kemana pakai seragam? Ya. Terus untuk layanan dengan puskesmas cuma memeriksa saja. Jadi ini tolong, ini kalau mau diiyakan nanti dulu bikin aja proposal dulu, nanti kalau bisa belum ada proposal. Kalau ini bisa nanti saya ajukan Pak dari anggaran televisi, nah, kalau tidak mungkin kita penuhi kebutuhannya yang penting dulu, ya, bertahap. Jadi nanti sudah pemilu, kalau karena ini banyak kewenangan kabupaten ini sebenarnya. Tapi sekarang kita bicara bukan kewenangan, bicara keluarga. Dan salah nanti bertahan dulu, sudah pemilu nanti. Apa kalau? Nah, kita penuhi semua. Ya, pertahanan. Ya, itu ya, sebenarnya ya. Karena saya ini istrinya udah masuk lansia nih, bisa senam di sini nih. Ya, udah masuk lansia ya. Pak ada belum ada sini masih lama lansia. Kalau jadi setelah lansia. Kita bikin proposal ya sebagai apa nanti apa yang perlu kita ini. Jadi alat kesehatan itu luas loh. Karena di rumah ini 3 orang kesehatan, 1 ibu bidan, anaknya 2 dokter. Jadi nanti kalau mau konsultasi antar dia ke rumah gratis. Ya, apalagi nanti gratisnya dibikin yang kartu. Jadi kartu gratis. Ada praktek di rumah kan? Nah itu nanti sore praktek. Kalau udah malam di IGD, dengan itu 2 gitu. Terus untuk Mas Artoyo, ini Pak Sekdes ini, Pak Sekdes ya. Lalu Pak Sekdes dengan Pak Kades sudah ngomong ini nggak bisanya apa? Tapi begini, ini Pak Sekdes Adina Artoyo, karena ini kan sebenarnya sudah dibuka oleh desa, sebenarnya ini kewenangan desa, tapi saya akan coba dulu ke perkebunan Provinsi Bengkulu atau pertanian. Atau nanti kalau memang ada pemukiman bisa perubahan pemukiman provinsi, apa ini mungkin bisa dimasukkan dari perkebunan atau perkem provinsi. Nah itu, ya pasti kalau ada anggota DPR kabupatennya yang bisa difasilitasi pasti dapat. Karena ini kewenangan kabupaten. Maka dari itu nanti kita carilah siapa sih yang mau jadi anggota DPR kabupaten yang bisa memperjuangkan si mungkin, gitu kan? Nah, karena ini kan semuanya ini nyambung-nyambung dari desa ke desa gitu. Di Batak juga, jalan juga. Tapi sebaiknya biar ada bahan saya, beri saya pisau untuk berkelahi. Apa itu? Ya bikinnya proposalnya. Nah, jadi tunjukkan itu tetap kalau untuk provinsi itu Gubernur Provinsi Bengkulu,
Dinas Kehutanan dan Perkebunan, sudah itu dibayar Kehutanan Perkebunan. Nanti kita carikan solusinya, ya. Terus yang ketiga, masalah alat-alat suruhan untuk masak, dia punya sendiri kan. Memang kalau pinjam sewa? Pinjam sewa. Juga buat rincian aja nanti nasa proposal pengalaman lah. Bikin catatannya apa dia yang mau diberi. Sekarang pertanyaan dia. Kalau sebentar lagi money politik, kalau sudah pemilu nggak sisa, ya, ya betul. Yang lancar itu sebenarnya kalau pemilu kita, ya udah itu cuma ini apa, lalu aja. Itu hak masing-masing, nggak boleh dipaksa. Baik, nanti kita fasilitasi. Kalau saya nggak punya uang sama orang rumah sekaligus, 2 kaligus, gitu. Ya. Doakan aja supaya rezeki lancar, dapat punya sekaligus. Ya kan 3 itu pertanyaannya. Kalau masih ada yang lain, silakan.